Hai Mom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Widya Lestari. Selamat datang di channel YouTube saya, Risa Moki Baspa. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan 10 tips bagi ibu yang mau lahiran tapi masih periode menunggu di rumah. Kita ketahui bahwa persalinan adalah suatu proses akan berakhir dengan kelahiran janin dan plasenta dari rahim seorang ibu. Persalinan dimulai dengan adanya kontraksi, di mana kontraksi ini adalah kontraksi persalinan sejati yang mengakibatkan terjadi perubahan pada rahim atau serviks dari seorang ibu, di mana awalnya pembukaan ini pada waktu hamil tidak ada. Akhirnya dengan adanya kontraksi persalinan sejati, saluran rahim ini menjadi pembukanya 10 cm. Kalau sudah 10 cm berarti dede bayi siap untuk dilahirkan. Persalinan terdiri dari 4 fase atau 4 kala. Kala yang pertama adalah kala pembukaan. Ini diawali dengan tidak adanya pembukaan pada serviks menjadi 10 cm. Yang kedua adalah kala pengeluaran, yaitu setelah terjadi pembukaan 10 cm, kemudian disusul dengan kelahiran janin dari rahim seorang ibu. Dan kala ketiga adalah kala uri, di mana setelah janin dilahirkan disusul dengan kelahiran plasenta. Dan kala keempat adalah 2 jam setelah mom melahirkan janin dan melahirkan plasenta. Ini dikenal dengan istilah kala pengawas. Proses yang pertama dalam persalinan adalah kala 1 atau kala pembukaan. Kala ini diawali dengan adanya kontraksi rahim, yang mana ibu akan mengalami adanya perasaan mules, sakit pinggang menjalar ke ari-ari. Nah, ketika merasakan rasa sakit, itu akan mendatangi petugas kesehatan. Dan setelah diperiksa, ternyata mom masih disuruh menunggu. Dalam periode menunggu ini saya punya 10 tips buat mom semua. Semoga tips ini bisa membuat mom menjadi lebih rileks, tenang, dan nyaman. Dan yang kita harapkan adalah persalinan pada kala 1 ini berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan. Pembukaan menjadi lengkap dan mom siap untuk melahirkan bayi, yaitu masuk kepada kala 2 persalinan. Nah, apa saja kira-kira tipsnya mom? Tips yang pertama adalah tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena berdoa akan memunculkan pikiran yang cukup tenang, karena kita akan terjauh dari kecemasan, kegelisahan, keresahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Yang kedua, dengan doa ini akan bisa menimbulkan di mana terjadinya penekanan sekresi hormon jahat tubuh, yaitu kortisol. Dengan otomatis hormon endorfin ini akan meningkat sehingga terbentuklah imunitas tubuh, sehingga muncullah rasa nyaman dan rasa nyeri bisa teralihkan. Kemudian dengan berdoa bisa mengakibatkan terjadinya keseimbangan otak kita dan menyelaraskan antara otak, pikiran dengan kondisi yang sedang terjadi. Tips yang kedua adalah tetap berpikiran positif. Karena kita ketahui bahwa pada saat persalinan ada nyeri, kemudian ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang cukup menyakitkan bagi mom, atau ada informasi-informasi yang mengakibatkan, yang membuat mom terlalu takut, cemas dengan persalinan yang akan dihadapi. Nah, penting sekali membangun pikiran positif di sini, karena dengan pemikiran positif otomatis akan terbangun energi positif. Akan muncul afirmasi positif yang tanpa kita sadari dalam alam bawah sadar kita. Afirmasi ini adalah kalimat baik, kalimat positif yang kita ucapkan berulang-ulang, karena dengan mengucapkan berulang-ulang akan muncul kebahagiaan, rasa percaya diri, kenyamanan, sehingga kita bisa menekan pikiran negatif tersebut. Nah, pada saat melahirkan kala 1 ini ada beberapa afirmasi positif yang mungkin saja mom munculkan dalam pikiran mom, yaitu salah satunya bahwa mom tidak pernah merasakan nyeri pada saat persalinan. Yang kedua, mom merasakan bahwa kontraksi yang terjadi mengakibatkan mom bertambah dekat dengan janin di dalam kandungan. Yang ketiga, bahwa mom sanggup dan bisa melewati masa ini dengan baik.
Yang keempat, bahwa kondisi mom dan kondisi janin berada dalam keadaan sehat. Dan yang kelima, mom merasakan proses ini adalah proses yang indah, nyaman, menyenangkan, merasa menjadi wanita sempurna. Masih positif bisa menjadi sukses apabila mom melakukan. Yang pertama adalah mom harus percaya bahwa afirmasi, kata-kata positif yang mom ucapkan akan terjadi. Yang kedua, mom harus meninggalkan masa lalu karena masa saat ini adalah masa ini dan bukanlah masa lalu. Yang ketiga, ucapkan kata-kata positif secara berulang-ulang sehingga mom yakin ini akan terjadi. Tips yang ketiga adalah relaksasi. Meskipun ada kontraksi, nyeri yang terasa, mom harus tetap fokus, tenang, dan merelaksasikan tubuh. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan fokus kepada nyeri atau kontraksi yang terjadi. Yang kedua, beralihlah perhatian ke hal-hal yang menyenangkan dan fokus kepada hal-hal yang cukup santai. Yang ketiga, mintalah kepada suami untuk melakukan pijatan ringan pada tubuh atau pada pinggang mom yang sakit. Yang keempat, mom bisa juga di sini menghadirkan aromaterapi yang membuat mom begitu rileks. Yang kelima, bisa dengan melakukan teknis napas dalam. Dan yang keenam, dengan cara melakukan hipnotis diri. Tips yang keempat adalah pendamping persalinan. Nah, pendamping persalinan merupakan orang yang terdekat seperti suami, keluarga, atau orang tua. Dengan adanya pendamping persalinan, kita mendapatkan dukungan secara emosional, secara fisik. Nah, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa seorang mom yang mau melahirkan dengan pendamping persalinan, ini akan mengakibatkan persalinan itu akan terjadi dengan waktu yang cukup sedikit atau mempersingkat terjadinya persalinan. Kemudian akan menghindari intervensi atau tindakan-tindakan yang tidak dibutuhkan mom saat persalinan tersebut. Fungsi seorang pendamping di sini yang pertama adalah memberikan dukungan secara emosional, yang kedua bisa menemukan rasa nyaman karena apa yang kita rasakan bisa kita berbagi dengan pendamping. Dan yang ketiga, pendamping juga bisa membantu kita melakukan asuhan-asuhan seperti mengatur atau merubah posisi, personal hygiene, dan juga di sini kebutuhan nutrisi dan hidrasi kita. Yang kelima, tipsnya adalah tetap penuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi. Tidak ada lagi alasan bagi mom yang mau melahirkan karena ada rasa sakit, mom tidak mau atau tidak lapar sama sekali. Karena pada waktu kala satu pembukaan itu membutuhkan cukup energi atau banyak energi akibat dari kontraksi rahim yang mom merasakan. Nah, pilihlah nutrisi dan hidrasi yang memang mengandung kalori dan mudah dicerna oleh tubuh mom sendiri. Apa saja kebutuhan nutrisi dan hidrasi yang harus mom penuhi adalah seperti karbohidrat, itu seperti roti, kemudian beras merah, apakah itu ubi atau gandum yang mudah dicerna dan tidak memperberat pencernaan. Dan kebutuhan lain seperti protein, telur, ikan, daging, susu atau keju. Kemudian bisa juga menambahkan buah-buahan seperti jeruk, pisang, kemudian semangka, dan sayuran-sayuran, apakah itu sayur bayam. Dan kemudian di sini yang penting adalah minumlah minuman yang mengandung elektrolit tinggi seperti air kelapa. 6 adalah kosongkan kandung kemih secara teratur. Karena kalau seandainya kandung kemih kita penuh, itu akan mempengaruhi terhadap penurunan bagian terbawah dari janin, mengurangi kontraksi, dan membuat mom tidak nyaman karena akibat nyeri pada ari-ari. Nah, untuk itu mom tidak boleh menahan, karena kalau seandainya menahan bisa juga terjadi infeksi saluran kemih. Tips yang ketujuh adalah tetap melakukan aktivitas fisik sepanjang kondisi mom berada dalam keadaan sehat dan tidak ada perasaan atau memang tidak mengalami pecah ketuban. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas yang ringan saja ya mom, tidak yang berat. Dan seperti apakah itu menyapu, ngepel, atau melakukan aktivitas apa saja yang membuat mom enjoy. Dan karena dengan melakukan aktivitas juga mempengaruhi
terjadinya percepatan penurunan bagian terbawah janin, kemudian mempengaruhi juga terjadinya kontraksi dari uterus itu sendiri. Yang kedelapan adalah berganti posisi. Katanya kalau seandainya berganti posisi nanti nyerinya bertambah dan mom tidak kuat. Padahal berganti posisi ini manfaatnya adalah mengurangi rasa nyeri, kemudian bisa mengalihkan perhatian kita, memperlancar sirkulasi darah, menimbulkan rasa nyaman dan mencegah kita dari rasa letih. Posisi yang biasanya dianjurkan pada kala satu persalinan itu adalah posisi tegak, yaitu berdiri, berjalan, kemudian melutut atau merangkak. Dan karena posisi ini akan mempengaruhi kontraksi dan juga mempengaruhi turunnya bagian bawah janin. Nah, yang dilarang adalah di sini posisi jongkoknya terlalu lama. Nah, kalau seandainya mom terlalu lama berjongkok, takutnya nanti ada kemungkinan mom meneran. Karena kalau seandainya pembukaan itu belum lengkap, ini akan mempengaruhi kesehatan atau kondisi rahim. Dan juga yang dilarang di sini adalah mom tidak boleh tidur dengan terlentang, karena seandainya mom tidur terlentang akan terjadi penekanan akibat dari rahim yang membesar terhadap bagian jantung kita, terganggu pula aliran oksigen ke plasenta sehingga mengganggu atau membuat janin itu kekurangan oksigen dan bisa mengalami gawat janin. Yang kesembilan adalah tetap memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur. Meskipun nyeri yang dirasakan tidak akan membuat kita bisa istirahat dan tidur, tapi mom harus bisa memanfaatkan waktu di sela-sela kontraksi untuk beristirahat dan tidur. Walaupun setelah mom melakukan nanti akan terbangun akibat dari nyeri yang dirasakan, tapi setidaknya kualitas itu lebih baik daripada kuantitas. Nah, manfaatnya adalah agar mom bisa mengembalikan lagi energi yang tercurah pada saat kontraksi sebelumnya. Yang kedua, akan membuat tubuh mom menjadi lebih rileks dan refresh. Yang ketiga, sirkulasi darah juga akan menjadi lebih baik. Yang keempat, akan menyiapkan mom untuk berada pada fase kedua, yaitu fase pengeluaran. Tip yang ke-10 adalah mom harus tahu kapan datang ke petugas kesehatan. Kita takut nanti kalau seandainya terlalu cepat, itu juga akan membuat mom menunggu, akhirnya stres lagi. Tapi kalau terlalu lambat, takutnya nanti mom udah datang ke petugas kesehatan, tiba-tiba udah pembukaan lengkap, petugas tidak standby atau terburu-buru melakukan tindakan. Nah, mom harus mengetahui dan menilai bagaimana kontraksi yang mom alami. Kalau seandainya memang kontraksi ini terjadi dalam 10 menit itu sekitar 3 atau 4 kali dan selama 30 detik dan kekuatannya datang begitu kuat dan teratur, mungkin mom sudah bisa datang ke petugas kesehatan lagi untuk melakukan pemeriksaan. Mom bisa menilainya dengan cara meraba perut, kemudian memantau dan menggunakan jam. Setelah itu apabila kontraksinya kuat, itu akan merasakan perut mom itu seperti papan mengerasnya ya mom. Dan yang harus juga memperhatikan, mom harus datang ke petugas kesehatan adalah pada saat mom merasakan adanya pengeluaran cairan dari jalan lahir. Takutnya itu adalah air ketuban dan kondisi janin tiba-tiba tidak seperti biasa gerakannya, dan kondisi mom juga merasakan tidak begitu fit atau mom mengalami pusing, lemah atau lelah, sakit kepala atau hal lain yang mengganggu keadaan. Untuk itu langsung datang ke petugas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah mom, itulah tadi 10 tips dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.